Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingat kan dengan 9 akhlak utama? Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, masuk pelajaran pertama yaitu mengaji surah Al-Falaq. Anak-anak Ustadz, saat mati lampu dan suasananya gelap, pasti anak-anak Ustadz merasa takut, iya kan? Apa yang anak-anak Ustadz lakukan saat itu? Pernahkah anak-anak Ustadz berjalan di malam hari? Apa yang anak-anak Ustadz rasakan saat itu? Berdoa kepada Allah agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap. Bacalah surah Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak beriman, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Nah, anak-anak Ustadz, isi materi kita yang pertama itu ada surah Al-Falaq. Yang kedua atau yang B, memahami makna surah Al-Falaq. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjut makna surah Al-Falaq itu, kita harus tahu nih, kita harus membaca dulu surah Al-Falaq dengan falseh atau yang sesuai dengan makhrajil hurufnya. Nah, yang pertama itu kita buka dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ jangan dibaca au tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu anak-anak Ustadz ya, harus bisa membedakan antara huruf A sama huruf A. Nah, lanjut pembahasan surah Al-Falaqnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ustadz ulangi sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ayat pertamanya. Ayat keduanya, min syarri ma khalaq. Nah, itu ayat kedua. Ustadz ulangi lagi. Min syarri ma khalaq. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ustadz ulangi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, itu ayat ketiga. Ayat yang keempatnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ustadz ulangi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, lanjut ke ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan dibilang seperti ini nak ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Soalnya antara hasidin itu adalah izhar, dijelaskan bukan didengungkan. Hasidin bukan seperti itu, tapi hasidin idza hasad. Nah, itu cara kita berlatihnya. Berlatihlah membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar, sesuaikan makhrajil hurufnya. Nah, anak-anak Ustadz, bacalah dengan cermat, lalu perhatikan huruf-huruf di bawah ini. Di bawah ini huruf yang ada tertera di dalam surah Al-Falaq. Nah, di sini ada huruf yang hampir mirip tapi penyebutannya berbeda. Nah, contohnya yang pertama huruf Qaf. Beda sama huruf Kaf.
Kof, kaf. Kalau kaf caranya biasa aja KAF, tapi ko pakai Q. Kof, kof. Nah, lanjut huruf alif. A sama A. A sama A. Nah, itu harus bisa membedakan. Alif sama ain. Alif sama ain. A A. A A. A A. A A. Nah, a'udzu. Nah, seperti itu cara berlatihnya. A'udzu. Nah, seperti itu cara berlatihnya, Nak ya. Lanjut. Huruf sa sama sya. Sa biasa SA, kalau sya pakai SYA, jadi sa sya, sin shin. Itu nak cara belajarnya. Jadi anak-anak Ustadz di rumah nanti diulang-ulang ya cara penyebutan antara qaf dengan kaf, antara alif sama ain, antara sin sama shin. Itu harus diulangi di rumah karena hafal kaji, karena diulang. Nah, anak-anak Ustadz, bagi anak-anak Ustadz yang belum bisa membaca, bekerja samalah dengan teman dan tetap patuhi protokol yang berlaku. Nah, caranya seperti ini, Nak. Melafalkan surah Al-Falaq di depan teman, lalu mintalah temanmu untuk menyimak bacaanmu. Begitu juga nanti temanmu juga seperti itu, diselang-seling. Nah, selanjutnya lakukan hal ini secara berulang-ulang hingga kamu benar-benar fasih. Nah, di sini poin yang kedua yaitu mengartikan surah Al-Falaq. Berikut ini adalah terjemahan arti surah Al-Falaq. Nah, di sini Ustaz bacakan ayatnya. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul itu artinya katakanlah. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq. Nah, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, ayat yang ketiganya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Lanjut untuk ayat yang keempatnya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Buhul-buhul itu artinya talinya. Lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ayat kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Oke, anak-anak Ustadz, lanjut ke menulis surah Al-Falaq. Nah, di sini sudah ada contohnya seperti apa. Tinggal anak-anak Ustadz contek yang di sebelah kanan, terus disalin yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada bacanya tulisanmu. Tulisanmu itu tulisan antum seperti apa? Dicontek yang di sebelah kanannya. Oke, anak-anak Ustadz, itu sebagian dari evaluasi antum atau menjadi tugas untuk evaluasinya. Nah, ini jangan lupa dikumpulkan anak-anak Ustadz ya, dalam minggu ini harus juga dikumpulkan. Nah, selanjutnya menghafal surah Al-Falaq. Setelah pandai melafalkan surah Al-Falaq, mari kita berlatih menghafalnya. Caranya sangat mudah, yaitu membacanya berulang-ulang, ayat demi ayat hingga bacaannya atau bacaan antum benar. Coba Ustaz di sini ada Ustaz bacakan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, cara menghafalnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca sekitar 10 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Sebanyak 10 kali. Begitu juga dengan ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Dan insya Allah kalau sudah sebanyak 10 kali, insya Allah anak-anak Ustadz hafal. Karena tidak ada usaha itu mengkhianati hasilnya. Nah, anak-anak Ustadz,
Lanjut poin yang B, yaitu memahami makna surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini merupakan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Jadi kalau ada ustadz yang bertanya sama antum, apakah yang dimaksud Makkiyah? Ya, jawabannya surah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, lanjut. Nama Al-Falaq ini diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh atau fajar. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surah Al-Falaq ini termasuk surah Al-Mu'awwikatain yang isinya tentang memohon perlindungan Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Nah, anak-anak Ustadz, demikianlah hasil dari materi kita. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk antum atau bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa anak-anak Ustadz, manfaatkan waktu anak-anak Ustadz dengan hal-hal yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.